وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian hadis nomor atau bab nomor 75, fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah nomor 133. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, Unaisa mengabarkan kepada kami an Ummi Sa'id an Ummi Sa'id binti Murratin al-Fihriyah an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatain atau kahadhihi min hadhihi. Dari Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri radhiyallahu anha, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan dua jari ini, atau bagaikan ini dan itu, atau ini dari itu, ini dari ini, ya, maksudnya ditunjukkan. Sufyan ragu tentang dua jari tersebut, antara jari tengah dengan jari manis, ya. Jadi bisa saja ini Nabi SAW kasih isyarat, atau antara telunjuk sama jari tengah. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, siapapun yang mensponsori anak yatim, baik itu di lembaga anak yatim, rumah-rumah anak yatim, atau dia punya di rumahnya dia naungi, ya, mungkin ya ada kerabatnya malah yang dia bantu misalnya selain lembaga tadi, maka itu semua masuk dalam masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya istananya berdekatan dengan Nabi SAW, berarti juga derajatnya sangat tinggi, ya. Sekali lagi hadis-hadis ini atau hadis yang serupa seperti yang sebelumnya tadi menekankan tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim. Dan ini menandakan juga bagaimana Islam mengatur tatanan sosial dengan rapi, sehingga kita saling bantu-membantu, menjawab berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, membantu janda-janda, membantu anak yatim. Jadi tidak membiarkan ada orang-orang yang kesulitan atau kesusahan, ya. Kandungan hadis ini, yang pertama anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, kalau anak yatim itu miskin, ya kita biayai dapat pahala. Atau anak yatim itu kaya, ya, misalnya ada saudara kita kaya raya, kemudian dia terbang naik pesawat sama istrinya, meninggal, pesawatnya jatuh, hartanya banyak, anaknya cuma satu, masih kecil, masih 2 bulan, 3 bulan, masih 1 tahun, harta si bayi ini banyak. Nah kita sebagai walinya sekarang, kita mengelola harta tersebut dengan baik, menjaga sebagai amanah. Ini semua dapat jaminan surga. Boleh membiayai si anak tersebut, bahkan kalau dia miskin boleh diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan rumah saja, bukan dipakai untuk yang lainnya. Maka itu juga termasuk mensponsori anak yatim tadi. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah, ya. Artinya seperti ini saja, sangat dekat, ya, walaupun dijauhkan maka jaraknya tetap saja dekat, ya. Dan menandakan juga, ya, tinggi dan pendeknya, kata sebagian ulama, sangat dekat. Tentu tidak mungkin ada orang sederajat dengan Nabi, tapi orang di bawahnya dan sangat dekat dengan Nabi SAW, karena beliau memiliki istana namanya Al-Wasilah, ya. Sebagaimana kita kalau selesai azan kita berdoa, ati Muhammadanil wasilah, ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, jawablah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepada aku. Siapa yang baca salawat kepada aku 1 kali, Allah balas 10 kali, dan mintalah untukku wasilah. Karena dia adalah istana tertinggi di surga, tidak dimiliki kecuali untuk satu orang hamba Allah, dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang memohon wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Jadi ini, ya, kedudukan wasilah tidak bisa orang capai, tapi ada orang yang bisa dekat dengan Nabi SAW. Artinya sangat dekat posisinya. Makanya jari tengah diisyaratkan adalah Nabi SAW, dan jari telunjuk adalah orang yang sponsor anak yatim ini. Yang ketiga, Ibnu Battal rahimahullah berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik daripada kedudukan itu. Artinya mestinya orang faham, oh ternyata balasnya besar sekali. Kita bisa bersama Nabi SAW walaupun amal kita tidak banyak, gitu kan.
hanya dengan mensponsori anak yatim. Dan ingat ya, sponsor anak yatim berapapun semampu kita cukup. Tadi sudah dikasih gambaran, bahkan Aisyah cuma memberikan sebutir kurma. Ya, kalau kita cuma bisa 1 liter beras, 1 kilo beras, 5 kilo beras berikan. Dan usahakan sudah memblok, apalagi yang Allah SWT bukakan rezeki Masya Allah yang luas. Dia bisa mensponsori 100 anak yatim, 200, mensponsori sekian banyak rumah anak yatim, ribuan orang. Maka itu sangat luar biasa. Makin banyak pahala yang dia dapatkan. Hadis yang kedua di bab kita ini, nomor 134, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hushaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami, Anil Hasan, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar, fada'a bi ta'amin dhata yawm, فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا والله ما جبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما جبن. Artinya hadis ini dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengadakan jamuan makan. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya. Seusai jamuan, anak yatim itu datang. Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawik, ya, roti gandum dan madu. Seraya berkata, "Ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi." Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar, demi Allah ia tidak merugi. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim dan bagaimana mengundang anak yatim di acara-acara kita bagian daripada syariat. Nah, jadi sangat benar itu kalau ada orang mengundang anak yatim sekian dikasih sumbangan, baik itu di kantor-kantor, baik itu di manalah, di rumah keluarga, acara keluarga itu sangat bagus. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu sering kali mengadakan jamuan makanan dan selalu fokus kepada anak-anak yatim yang makan. Bahkan ada anak yatim yang pada saat itu sudah janjian mau datang, atau sering datang di acara jamuan makan Ibnu Umar, satu hari tidak datang, Ibnu Umar siapkan sendiri. Ibnu Umar siapkan sendiri buat dia. Begitu pada saat dia datang, orang tamu sudah mulai bubar semuanya, maka Ibnu Umar tetap menyisihkan makanan buat dia sambil mengatakan, "Ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi." Maksudnya kau tidak akan pernah aku lupakan. Itu maknanya. Dan Ibnu Umar berkata, demi Allah ia tidak merugi. Maksudnya makna lainnya hadis, demi Allah ia tidak merugi. Artinya anak yatim ini tidak akan pernah ketinggalan kesempatan untuk makan bersamaku. Kandungan hadis ini dikatakan perhatian para sahabat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Tentu maksud dalamnya semuanya ya, pakaian, transportasi, segala macam biaya sekolah. Bahkan saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau bisa menjadi ayah dan ibu angkat ya, walaupun tidak harus tinggal serumah dengan kita. Jadi kita misalnya biayai, ini 10 anak yatim, pokoknya saya yang sponsorin tiap bulan. Ya, kalau bisa kita ajak keluarga, kerabat kita, di sekitar 100 orang, setiap orang kita 10 anak yuk. Misalnya jadi ada 10 orang yang menaungi 100 orang ini. Dari makannya, minumnya, segala macam ya, pakaian, sampai dia selesai sekolah. Bahkan kalau perlu sampai menikah. Hadis juga masih di bab yang sama nomor 135. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata, sami'tu Sahl bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Aku mendengar Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga kelak adalah demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari telunjuk sama jari tengahnya. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan ini. Hadis yang selanjutnya juga masih sama karena ini sudah kita jelaskan tadi, masih di bab yang sama nomor 136. Imam Bukhari berkata, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathana Abu Bakr bin Hafs
anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Abu Bakar bin Habs rahimahullah berkata atau mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak makan kecuali di tempat ia makan ada seorang anak yatim. Dari Abdullah bin Umar tidak pernah makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, makan malam, makan apa saja kecuali pasti ada anak yatim bersamanya. Dan ini tentu teman-teman sekalian memang sangat penting untuk peduli dengan anak yatim ini, bergabung sama mereka, berbaur sama mereka, kemudian memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan kalau teman-teman punya rumah yang luas dan bisa mensponsori anak yatim, tinggalkan di rumah bagus. Ya, nanti ada bab setelah ini, bab 76, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan ini hanya sampai balik saja sebenarnya, karena kan yatim sampai balik. Kalau sudah balik maka kita boleh mandirikan dia. Ya. Tapi kalau dia masih pun mau tinggal di rumah atau kita masih mau tinggalkan boleh, tapi untuk keadaan yatimnya sudah selesai sampai dia balik saja. Saya bacakan bab nomor 76 karena ini masih berhubungan dengan tema kita, masalah anak yatim dan bagaimana sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya. Hadisnya nomor 137 di bab 76. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Uthman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi Atab, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilai, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilai. Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini yushiru bi isba'ihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, makanan, minuman segala macam dihormati, disantuni. Sedangkan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk. Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua ini. Lalu beliau mengisyaratkan pada dua jarinya. Maksudnya telunjuk sama jari tengah tadi. Di sini kandungan hadisnya, tolok ukur yang hakiki adalah sebaik-baik atau seburuk-buruk kedudukan adalah sejauh mana seseorang berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim itu sendiri. Tapi yang jelas hadis ini menitik beratkan tentang kalau orang bisa membawa yatim tersebut ke rumahnya, tinggal bersama dia, maka itu adalah hal yang sangat mulia. Bahkan itu dianggap rumah yang paling baik, asal memang dasarnya dimuliakan. Jadi seperti anak kita, taruh beri kamar, ya, kemudian dibiayai sekolahnya segala macam. Tapi kalau ada orang mengambil dari rumah anak yatim, kemudian dia niat untuk mempekerjakan di rumah, jadi pembantu, beda. Maka ini masuk dalam ancaman malah, karena dia akan berbuat buruk dengan si yatim tadi. Pembantu ya cari pembantu, jangan anak yatim. Anak yatim tujuannya untuk dibiayai, bukan untuk dipekerjakan. Jadi malah dimuliakan sebagaimana dalam hadis ini disebutkan.